وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab yang ke-26, arahan beliau SAW bagi orang yang mendapati Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu anhu anha, salah lagi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, ara'aita in waqaftu Lailatul Qadri. Bagaimana pendapat engkau jika aku bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau berada pada malam Lailatul Qadar? Ma aku lubiha. Aku ngomong apa atau aku berdoa apa? Qala, kata Nabi SAW, kuli, katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah zat yang maha maafkan, menyukai pemaafan, dan maafkanlah aku. Wahai hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, berikanlah yang besar kepada malam yang terakhir, pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Anda bertepatan dengan Lailatul Qadar dan berpanjanglah doa dengan Anda membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena ini adalah petunjuk Nabi SAW kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadri. Ya Rasul, bagaimana pendapat panjenengan jika saya mengetahui suatu malam itu Lailatul Qadar, ma aku lebih, apa yang aku ucapkan di dalamnya, apa yang aku doakan atau utarakan di dalamnya. Allah, kata Nabi SAW, kuli, ucapkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi tambahan karim ini pun juga ada di dalam hadis ya. Kemudian Nabi SAW mengajarkan yang tadi itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, berdoalah dengan segala yang Anda inginkan, baik dari kebaikan dunia maupun akhirat. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan bagimu. Jadi dalam Islam itu diperintahkan oleh Allah, Allah sendiri yang perintah loh, bukan saya, bukan apa. Minta langsung kepada Allah, ud'uni. Minta Allah kepadaku, astajib lakum, tak kabulkan. Makanya kalau ada orang-orang yang ngajari harus lewat kuburan gitu, itu Masya Allah itu jauh dari petunjuk, benar-benar jauh. Ini ayat loh ya, ini ayat. Jadi kamu kalau punya hajat nggak usah nyari kuburan lah, langsung aja minta kepada Allah. Allah yang nyuruh. Sekali lagi ini ayat, bukan bukan perkataan saya, ini ayat. Oh, jadi nanti kamu nggak tahu, mungkin ada yang motong video ini menurut Wahabi gitu. Ini ayat gitu loh ya. Jadi jangan mudah kamu memberikan julukan ya gitu. Ini ayat ya. Sekali lagi ini ayat. Nah, kemudian Nabi SAW dari Nu'man bin Bashir, beliau bersabda, doa wal ibadah, doa itu ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini juga disebutkan di sini. Bahwasanya doa itu ibadah, dan Nabi kemudian mengatakan ud'uni astajib lakum, mengutip ayat itu. Kemudian yang ketiga, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Jadi berlindungnya kepada Allah, bukan kepada orang-orang yang di makam ya. Makanya saya sangat kasihan, sangat miris gitu ketika ada orang yang kemudian minta pertolongan ke makam-makam gitu kan, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan gitu kan, selamatkan kami dari api neraka gitu, Masya Allah. Ya, dikarenakan Anda, jika Anda beruntung dalam hal ini, maka sungguh Anda telah meraih keberuntungan yang besar. Bagaimana Ta'ala faman susihanin nar wa tudkhilal jannah faqad faz. Jadi orang beruntung itu bukan orang kaya, bukan orang yang punya 271 triliun, bukan orang yang gelarnya panjang, bukan orang yang punya jabatan, tapi orang yang selamat dari api neraka dan masuk surga. Dikarenakan segala pencarian dan usaha semuanya dan sebagian besarnya adalah untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka, maka di sekitar inilah hendaknya permintaan seorang berakal lagi cerdas, lalu dia berpikir tentangnya. Ya, jadi orang itu silakan nyari dunia, silakan ngejar dunia, silakan sekolah, silakan kerja, silakan dagang. Tapi ujungnya kalau kita kemudian masuk neraka sia-sia. Maka ya orang cerdas adalah orang yang paham kalau tujuannya itu ya selamat dari neraka, masuk surga. Maka syukur-syukur dunianya dapat, akhiratnya dapat gitu. Neraka selamat dari neraka. Nah, sampai kemudian yang penting oke, dengan akhirnya masuk neraka, insya Allah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki, mata kulu fi sholah, qala atas syahadu summa as'alullah al-jannah wa a'udzu bika minan nar, ama wallah ma usinu dan danataka wala danata muadzin faqala haulaha nut. Jawab saya bersyahadat. Kemudian saya minta surga kepada Allah dan kepada api neraka.
Adapun demi Allah saya tidak memahami dan dana, yaitu bacaan pelan Anda dan Mu'ad. Maka beliau bersabda, di sekitarnya kami membaca. Artinya ada orang yang baru belajar bacaan sholat, maka dia pun cuma mengatakan, aku membaca di dalamnya syahadat, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Itu sama Nabi SAW sudah dianggap sholatnya sah. Karena inti dari sholat itu ya itu, gitu. Menunjukkan bahwasanya kita itu beribadah itu karena meyakini itu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kita berharap masuk surga dan pengen terbebas dari neraka. Udah intinya itu. Jadi kamu ngajari orang awam sholat pakai ini, pakai rumus ini boleh. Gitu. Bacaan yang panjang-panjang susah, mbah-mbah misalnya gitu, baru tobat, diajari aja asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Sah sudah sholatnya. Ya, tentu naik pas Al-Fatihah baca Al-Fatihah. Maksudnya bacaan-bacaannya itu. Tasahudnya gitu kan. Kemudian rukuk sujudnya gitu. Yang keempat, berdoalah kepada Allah untuk diri Anda dan jika Anda bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka mulialah dengannya. Kemudian untuk anak Anda dan keluarga. Jadi kalau baik itu jangan sendirian. Doakan untuk keluarga juga. Bapak kita misal belum tobat doakan, ibu kita misal belum jilbaban doakan, kakak kita misal belum sholat doakan. Mungkin kita juga masih sok bolong-bolong ibadah doakan minta istiqomah. Berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu dia berkata, karena Rasulullah SAW idza da'a bada'a bi nafsihi. Nabi SAW kalau berdoa memulai dengan dirinya sendiri, minta untuk diri sendiri. Wa qala rahmatullahi alaina, kemudian beliau bersabda mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita, wa ala Musa wa ala lau sabara la ra'a min sahibihil al ajaba walakinnahu qala in sa'altuka an say'in ba'daha wala tusahibni qad balagata min ladunni udra. Bahasanya mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita dan kepada Musa seandainya dia bersabar, ya, lau sobar, bersabar, pasti dia akan melihat dari sahabatnya perkara yang menakjubkan. Akan tapi dia berkata, jika saya bertanya kepada tentang suatu setelahnya, maka janganlah Anda menemui saya, sungguh Anda telah sampai udur dari sisi saya. Artinya Musa pun juga peduli pada temannya. Maka manfaatkanlah sepertiga malam yang terakhir di malam yang ganjil 10 hari yang terakhir dengan berdoa, istighfar, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hajat kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah bersabda, "Idza madha sadrul lail," apabila telah berlalu seperdua malam, au sulusuha atau sepertiganya, yanzilullahu tabaraka wa taala ila sama'i dunya, Allah taala turun kepada langit dunia, fayaqul, kemudian berfirman, hal min sa'il yu'ta, mana orang yang minta tak kasih, hal min da'in yustajab pula, mana orang yang berdoa tak kabulkan, hal min mustaghfirin yughfaru lahu, mana orang yang minta ampun tak ampuni, hatta yan fajiro subha, sampai kemudian subuh itu datang.